untuk mengembangkan RMIPA untuk lebih dikenal lagi sama masyarakat umum, terutama khususnya di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung, saya suka mengadakan, semacam mini turnamen undangan tertentu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di RMIPA League ya. Yap. Lanjutan sekarang kebetulan kita bintang tamunya ada Pak Alan langsung dari RMIPA-nya ya. Betul. Nah langsung sajalah, Pak Alan kedudukan di RMIPA sebagai apa nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kebetulan saya di RMIPA League itu adalah di bidang operasional, ya. Artinya orang yang memang atau bagian yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan di RMIPA. Oh, jadi kesiapan-kesiapan untuk persiapan siswa, Betul. anak-anak. Ya, Oke, kayak perangkat lagi mungkin ya, betul, perangkat. Oke. perangkat ya. Sebelum masuk ke dalam atau tugas pokoknya, awal mula bisa masuk ke RMIPA itu dari kapan dan bagaimana, Pak? Sebetulnya saya gabung ke RMIPA itu dari awal sejak RMIPA berdiri. Tetapi secara intensitasnya itu saya 2 minggu setelah RMIPA itu legalitasnya keluar dari. Oh, baru masuk. Betul. Jadi belum lama lah. Dan saya dibawa oleh teman saya yang memang bagian yang mendirikan RMIPA, yaitu Pak Andri. Pak Andri Nano. Ya, yang lebih dikenal Papih lah gitu. Si Papih Nano ya. Papih Kebetulan Nano. beliau tuh sebagai match komisioner di PSSI juga kan? Betul. Nasional ya? Sebagai Matchcom nasional. Matchcom nasional. Oke, awal mulanya berarti diajak sama Papih Nano itu. Papih Nano. Pak Andri. Oke. Nah, hal yang tantangan yang buat Pak Alan bisa masuk sana itu apa sih, Pak? Tantangan yang kan kadang sih orang tuh punya ini nih. Bukan satu harapan, apalagi kan yang pertama mungkin dengan sebelumnya ada pengalaman masuk ke ini nggak sih operasional, jadi perangkat operasional seperti itu sebelum ke RMIPA? Ya, sebelum ke RMIPA saya ada di beberapa klub. Di beberapa klub? Ya, dengan posisi yang sama. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan RMIPA itu terbilangnya baru. Betul. Sebelum kita membahas tentang liganya ya, RMIPA itu baru nih. Kenapa lebih memilih RMIPA? Ada tantangan apa di RMIPA? Oke, saya memilih RMIPA di sisi lain mungkin salah satunya akademi yang ada di Bandung yang mempunyai fasilitas dan berintegritas dengan beberapa sekolah formal, pondok pesantren, serta di sana ada beberapa sosok yang menurut saya itu cukup terkenal dan bisa membantu untuk karir-karir anak-anak sepak bola Bandung. Oh, masa depan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di RMIPA ini bukan sebatas SSB seperti tempat lain, tapi akademi yang memang dikelola oleh orang-orang yang kompeten ya, yang mempunyai integritas yang baik serta mempunyai program yang terarah. Oke, nah sebelum ke sana nih, awal mula saya aja ya Pak, menurut sudut pandang saya, sudut pandang pribadi, itu benar yang tadi saya pertama kali nonton, pertama kali ketemu Pak Alan itu kalau nggak salah di lapang mini soccer ya. Betul. Di KPS. Emang secara tupoksi bagian operasional itu yaitu menyiapkan dari awal datangnya mobil ya Pak. Betul. Perlengkapan latihan seperti bola, ya, kunz dan lain-lain ya. Ya. Nah, itu tuh ada beberapa bagian yang terpenting ya Pak. Betul. Di satu tim. Berarti secara komposisi dari RMIPA pun sebenarnya lebih siap ya? Ya, karena kebetulan di RMIPA itu kita ada beberapa divisi ya. Salah satunya yang saya pegang itu adalah divisi operasional, yang artinya divisi ini yang betul-betul harus segala siap dari sesuatunya, baik buat latihan, uji coba, bahkan ke pertandingan. Nah itu beda dengan di SSB lain mungkin ya, karena kita itu mempunyai orang-orang yang memang punya kompeten di bidangnya masing-masing ya. Ada di pengembangan, ada di kesekjenan, ada di teknis, dan ada di operasional. Oke, berarti sebenarnya dari segi komposisi yang dimiliki RMIPA itu udah komplit ya? Udah sangat komplit. Oke, sebelum membahas satu-satu nih Pak, persiapan kan barangkali nih ada beberapa SSB yang istilahnya mah
SSB atau akademi nih, secara apa itu teh, secara komposisi dari satu SSB itu kurang misalnya nih dari ini. Hal yang disiapkan memerlukan waktu berapa lama tuh Pak? Untuk mempersiapkan, misalkan nih besok itu ada jadwal latihan atau misalnya ada jadwal pertandingan, butuh waktu berapa lama dan persiapan apa saja yang dilakukan Pak? Kalau saya prinsipnya satu melihat agenda dulu kegiatan. Tanggal Oke. berapa, hari apa, berapa lama kegiatan itu. Jadi prepare-nya memang itu 1 minggu sebelum kegiatan itu sudah dipersiapkan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah latihan dan yang lain-lain kita berkoordinasi dengan bidang teknis. Oh, bidang Jadi teknis. kita juga nggak sembarang mengerjakan. Jadi harus ada komunikasi dengan bidang-bidang yang lain yang memang harus kita bantu untuk persiapannya. Kalau Oke. kita ada turnamen di luar kota, kita harus 2 minggu sebelum keberangkatan kita harus sudah menyiapkan segalanya, termasuk tempat tinggal Oh, pemain, tempat tinggal. betul, Kalau tempat hotel tinggal, lah gitu ya, kalau kayak tempat tinggal itu disurvei langsung atau kita disurvei kontak dulu. sana? Iya, kita datang, Oh, disurvei layak atau tidak layak untuk pemain. Nah, itu pemain. juga harus jadi barometer karena kita punya standarisasinya. Jadi bukan asal tempat tinggal atau tempat istirahat, itu harus dipikirkan. Oh, itu pernah nih ketika saya ikut ya Betul. pas tempo hari persiapan apa GIAS ya? Ya, gas nasional di GIAS Depok. nasional di Depok ya. Depok. Itu mungkin di beberapa SSB mungkin ya Pak, hal tersebut tuh dianggap yang penting ada tempat tinggal. Betul. Tapi yang baru saya ketahui ternyata kalau di RMIPA tidak. Betul. Itu tuh kita sampai survei beberapa tempat Ya. karena itu yang tadi ya. Betul. Kenapa harus layak Pak? Karena begini, pemain ini bukan apa ya, bukan asal datang, tapi anak-anak itu harus diberikan kesempatan dengan baik, otomatis untuk menampilkan sesuatu tim yang baik, berarti persiapannya harus lebih baik. Termasuk dari istirahatnya harus benar. Oh, Tempat yang istirahatnya nyamannya. layak atau tidak layak, nyaman atau tidak nyaman. Yang kedua, tingkat gizinya pun sama dipikirkan. Jadi kita survei bukan hanya sebatas tempat tinggal atau tempat istirahat, termasuk cateringnya layak nggak kalau kita kerjasama dengan catering ini. Oh, dengan Itu harus makanannya. dipikir. Iya, menunya kita juga makan hari pertama, hari kedua, makan siang, makan malam itu ada menu yang kita sudah standarisasinya gitu. Jadi bukan asal makan, bukan asal istirahat. Oh, Nah, sebenarnya itu. dari perangkat operasional tapi jadi ahli gizi juga sebenarnya Harus tahu. asupannya. Oh, Betul. betul. Karena yang saya ketahui nih Pak, ketika dulu saya masih menimba ilmu ya di satu SSB lah istilahnya mah. Ketika ada turnamen keluar kota tuh bahkan ada beberapa SSB yang saya lihat itu tuh istilahnya mah buat apa itu teh? Buat istirahat saja itu di teras-teras atau di musola-musola. Betul. Oh, ternyata sangat berpengaruh juga ya Pak Sangat untuk pengaruh. pola istirahat, Betul. kenyamanan. Oh, berarti mungkin secara tidak langsung dampaknya itu mentalitas. Ya, Kalau misalkan dari segi istirahat yang disediakan oleh RMIPA mah berbeda. Mungkin lebih istilahnya mah bukan di satu pertandingan. betul. Lebih ke karena teknis pertandingan mah sebenarnya ada pelatih-pelatihnya Ada pelatih. ya. Tapi sebelum teknis pertandingan itu sebenarnya yang paling berpengaruh ya. Ya, Mulai salah dari satunya gizinya. tempat istirahat kalau nggak salah mah kalau dulu tuh istilahnya mah ulah begadang. Betul. Kalau nggak begadang misalkan tidak begadang tapi tempat tidurnya tidak nyaman, itu juga Jadi terganggu ya masalah, Pak. jadi Oh, masalah. Ya, ternyata ilmu baru nih buat beberapa SSB. Mungkin itu teh kalau misalkan rata-rata pasti kan ada budgeting Pak Betul. mengenai itu. Istilahnya mah kegiatan sama dengan anggaran pasti ada kan. Pasti Kalau ada. itu orang tua yang nanggung atau RMIPA sendiri nih? Sampai sejauh ini semua kegiatan yang berhubungan dengan RMIPA dari uji coba atau turnamen itu sudah ditanggung oleh manajemen. Nah, oleh manajemen, makanya standarisasinya juga harus jelas, harus tepat gitu. Jangan sampai manajemen udah mengeluarkan anggaran besar tapi tidak memenuhi standar. Salah satunya tadi tempat tidur. Anak kalau darah panas berarti kan harus ada AC-nya. Itu juga dipikirkan. Oh, darah panas. Oh iya, Betul. darah panas. Jadi Iya, kalau benar. daerah dingin berarti kita harus pikirkan juga apakah selimutnya, tempat tidurnya harus dipikirkan. Wah, sampai sejauh itu Betul, sebenarnya. karena dianalis lah gitu. Termasuk saya sendiri bukan hanya menganalisis tempat meninggal, tempat pengobatan, rumah sakit terdekat atau klinik terdekat juga harus dilihat, Nah, itu dipantau. ya. Jadi kalau terjadi sesuatu pas hari pertandingan, kita sudah tahu bukan kemana nih gitu. Bahkan ya yang terkecil, termasuk laundry pun kita survei.
Oke. Berarti sebenarnya Mas secara tidak langsung ini tuh bukan akademi menurut saya ya. Ya, Karena dari segi persiapan dan kesiapan pun lebih matang ya. ya, Apalagi tapi kan ada rata-rata gini, Pak, di beberapa yang saya dengar nih. Berarti yang tadi dari segi operasional Mas operasional. sudah ditanggung sama Ermi, Pak. Betul. Orang tua itu tidak terlibat. Kan kadang-kadang kebanyakan keluhan dari beberapa ini jadi bahan acuan dan perbedaan ya, Pak. Dari beberapa SSB atau akademi, ketika ada satu event tuh ada satu pungutan lagi, Pak. Atau misalkan istilahnya iuran lah buat satu Ya, turnamen. Kalau di Ermi, Pak, sejauh ini DR MIPA tidak melibatkan anggaran-anggaran di luar manajemen. Itu tugas manajemen untuk mencari sponsor untuk di setiap kegiatannya. Orang tua itu hanya silakan datang ke RMIPA, menitipkan anaknya untuk dididik mempunyai skill individu bermain bola dan penuhilah kewajiban per bulannya. Udah sebatas itu. Untuk kegiatan turnamen lain itu sudah dikelola oleh manajemen, termasuk operasional, kendaraan, makan yang lain kita yang ngurus, bukan orang tua. Orang tua tuh hanya kalau mau datang silakan datang nonton. Tidak terlibat langsung karena kita menjaga itu bagus. intinya biar orang teknis juga bekerja dengan baik, orang operasional pun bekerja dengan baik. Dengan profesional Betul. istilahnya. Oke, berarti salah satu gambaran yang baru saya ketahui berbeda dengan SSB yang lain atau akademi yang lain, ternyata di RMIPA mah secara manajemen itu udah profesional ya, Ya, Pak. insya Karena Allah profesional. yang saya ketahui nih, yang pertama kali saya lihat sebenarnya mah sebelum saya masuk istilahnya mah melihat dari sudut pandang saya terhadap beberapa pelatih, orang yang paling penting tuh ya ini adanya perangkat operasional. Karena yang saya ketahui biasa. serius Pak, karena gini menurut saya tuh ketika istilah kebutuhan pelatih, Betul. karena kebanyakan ya dari segi loyalitas pelatih lah di luar hal itu, karena kebanyakan pelatih itu ingin ketika berada di lapangan itu sudah ada kun, sudah ada rompi, sudah ada bola, kan istilah perlengkapan lah sampai jersey. Tapi jauh di sana ketika saya pertama kali melihat di beberapa latihan di RMIPA pas awal-awal itu siswanya masih sedikit ya, Pak. Betul. Tapi Pak Alan tuh datang pertama kali yang saya lihat tuh ngeluarin beberapa perlengkapan. Ya semualah ya istilah semuanya. Dan ternyata sebelum pelatih memulai itu orang yang paling penting sebenarnya adanya perangkat operasional ya, Pak. Nah, di luar hal itu pun, Pak, apakah salah satu tugas perangkat operasional itu mengerjakan juga data-data pemain, Pak? Ya, karena yang saya lihat kan membuat album. Betul. Siangnya nih pagi-pagi tugas Pak Alan ya yang saya lihat. Pagi-pagi nyiapin perlengkapan latihan. Terus tuh habis itu membereskan kembali, apalagi ada kegiatan yang tadi tuh, yang H-2 misalnya ada turnamen itu kan pasti sebelum ke sana tuh kita mempersiapkan dulu data-data pemain karena kalau yang saya ketahui hampir semuanya di kalangan sekolah bola dan akademi adanya data pemain karena yaitu ada kelahiran istilah mah usia tertentu lah. Nah itu juga sama tugas Pak Alan, Pak. Ya, kebetulan saya di bidang operasional itu harus menguasai keseluruhan. Bukan hanya mengenal atau mengetahui apa saja peralatan. Tapi di luar itu non teknisnya saya harus bisa berkomunikasi dengan beberapa IO. Baik di kota Bandung, Jawa Barat atau di luar Jawa Barat. Relasinya itu. Relasinya harus kuat, itu yang pertama. Yang kedua, di RMIPA itu semua kebutuhan turnamen itu sudah dipersiapkan oleh tim operasional. Salah satunya harus buat album sudah dikondisikan oleh operasional, yaitu termasuk dengan saya. Gitu. Oh berarti sebenarnya tugas operasional itu yang pertama bukan hanya menyiapkan perlengkapan latihan saja. Bukan, justru titik beratnya lebih kepada secara data administrasinya. Gitu. Itu jadi paling berat sih. Ya, komunikasi dengan beberapa IO kalau terjadi sesuatu di dalam lapangan juga harus ada komunikasi lah. Karena perangkat operasional itu. Betul. Belum kan yang pertama, ternyata sebenarnya dari segi tupoksi lah ya, tugas perangkat operasional itu bukan double lagi lah ya. Ya, istilahnya wah ternyata luas berat juga ya. Bukan luas lagi. Istilahnya kan itu saja satu penyiapan data pemain, album pemain. Itu tuh bukan, karena di Indonesia lah sudah jadi culture kan.
si orang tua tuh kadang ada di beberapa 50-50 lah, 50% 50%. Ada orang tua yang mengirimkan, ada juga orang tua yang harus Tidak. dikontak. Betul. Nah, Wah, itu perlu kebetulan waktu kan? kalau di kita, karena setiap siswa yang baru kita sudah siapkan secara administrasinya. Jadi persyaratan itu tinggal saya berkomunikasi dengan pelatih, line up-nya mana. Setelah line up keluar, baru saya buatkan album. Oh, Kecuali oke, ada oke. beberapa panitia yang mengeluarkan aturan yang lain. Contoh, oh anak ini harus ada nama sekolahnya, baru ada komunikasi kalau belum ada datanya. Oh, Gitu kan. seperti raport Seperti yang rapot yang lain. Tapi kalau data standar kita sudah ada. Oh, yang Udah dari awal itu. dari awal itu. Oh, Jadi, berarti yang jadi kelebihan lagi nih, Pak. betul. Karena kan kadang-kadang di beberapa SSB tuh si pelatih dan perangkat ya, Pak. Itu tuh sibuk mengumpulkan data Betul. ketika ada satu event. Ya. Oh, tapi kalau di Ermipa itu sudah siap dari awal ya, sudah dipikirkan lah Sudah istilahnya. dipikirkan, termasuk fotonya itu jelas standarnya harus seperti apa kita sudah ada. Gitu. Oke. Makanya kita sering ada foto season, foto apa itu ya kebutuhan. Oh iya kita iya saat itu sering-sering ada foto season. Ya. Berarti dari segi manajemen bukan lain lagi lah ya, istilahnya Ermipa lebih siap. Amin. Oke, mudah-mudahan lebih berkembang lagi ya, Pak. Amin, amin. Selain itu tugas yang lain apa, Pak? Dari segi istilahnya kan tadi menyiapkan perangkat pertandingan, perlengkapan pertandingan sampai data-data pemain, hal yang lebih dalam gitu, Pak, selain itu. Karena saya di Ermipa itu sebagai di operasional, saya juga harus membantu di bidang pengembangannya. Nah, untuk mengembangkan Ermipa untuk lebih dikenal lagi sama masyarakat umum, terutama khususnya di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung, saya suka mengadakan semacam mini turnamen undangan tertentu atau klub-klub tertentu saja. Oh, kalau ini mah sering nih saya ngelihat beberapa postingan Pak Alan. Itu PPO-an kan Pak ya? Ya, PO-PO lah. PPO lah nama istilah gitu. nama. Beberapa tim yang jangka istilah nama Undangan lah, seperti gitu. festival lagi lah Festival undangan. mini lah gitu. Oh, itu salah satu. Itu salah satu pengembangan. Oh, itu Pak Alan yang. Ya, kebetulan saya juga ditunjuk untuk mengelola itu. Wah, kurang apa lagi? Ini. Selain itu apa lagi nih Pak? Itu kan satu kelebihan yaitu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, di beberapa bintang tamu yang sudah hadir ke sini, kebetulan kan beberapa pelatih dari beberapa SSB, yaitu beberapa keluhannya mereka tidak ada akses untuk membuka event, untuk mengikuti event, atau misalnya yang tadi lah taruh secara tidak langsung kan itu teh friendly match. Betul. Ya, friendly match di ini itu kan secara akses tuh susah ya. Ya. Secara gambarannya. Tapi ternyata di Ermipa waduh, bukan main. Istilahnya dari jajaran manajemen. Yang tadi apa? Ada apa aja, Pak? Kalau presidennya siapa, Pak? Manajernya? Untuk direktur akademi ada Pak Denny Samsudin. Pak Denny Samsudin. Oh, itu legend ya. Udah legend. Direktur tekniknya ada Pak Ajat Sudrajat. Wih, si nomor 10. Ya, si nomor betul. 10 tuh. Di kesekjenannya ada Pak Denny Purwa. Pak Denny Purwa. Di bidang pengembangannya ada Pak Pihnano. Pak Pihnano. Atau Pak Andri. Untuk ketua yayasannya adalah Pak Surya. Pak Teguh Surya. Terus di koperasinya ada Pak Nur Hadiono. Dan saya ada di bagian bidang operasional. Bidang operasional. Selain bidang operasional ada apa lagi nih, Pak? Ada kepala asrama. Karena kita kan ada asrama ya. Ada asrama, ada siswa boarding di mana mereka itu menginap. Harus dilihat dari tempat istirahatnya, itu penginapannya, termasuk sekolahnya, termasuk pondok pesantrennya, dan itu ada bagian khususnya gitu. Oh, jadi udah komplit lah bahasanya gitu. Berarti nanti bisa nih kita kedepannya agendakan bukan beberapa sih, seharusnya mah semua satu-satu nih. Sekarang kan dari bidang operasional dulu nih. Nanti kita dirteknya siapa, terus tuh kepala yayasan tadi kan siapa, sampai direktur pengembangannya siapa kita undang ya nanti. Nah, balik lagi nih Pak Alan, berarti tantangan itu yang tadi nih, tantangan itu tuh salah satu targetnya apa sih Pak? Jadi buat diri sendiri, karena kan mengingat yaitu Ermipa itu berarti belum 1 tahun kan? Belum, baru kurang lebih 6-7 bulan. Sekarang siswa tuh berapa Pak? Kalau kurang lebih sekarang siswa antara boarding dan non boarding dari usia 2015 sampai usia 2004 ya. Itu kurang lebih sekitar 90 udah mencapai 100 lah. 100 orang? Ya, dalam waktu 6 bulan ini. Oke. Apalagi yang saya lihat dari beberapa postingan tuh
RMIPA sudah memberikan beberapa prestasi kan? Betul. Oke, berarti tantangan untuk kedepannya apa nih Pak? Kan jadi gini Pak, yang ingin saya tanyakan tuh. Ada orang tuh yang lebih memilih untuk udahlah, ini mah tim baru nih, 50-50. Berarti kan dari segi yang tadi yang saya Ya. dapat itu informasinya selain karena di sini ada boarding school, Betul. yaitu berarti bukan hanya Sepak bola ditimpa saja. sepak bola saja, tapi dari segi agamanya pun Agama dipupuk kan ya. gitu. Istilahnya mah etika untuk si pemain. Nah, selain itu apa, Pak? Sebetulnya di RMIPA ini mempunyai kelebihannya satu dari jajaran manajemen yang sudah berpengalaman ya di bidang baik di secara bidang manajemen, bidang teknis atau bidang usahanya sudah dipegang oleh orang-orang yang tepat. Yang kedua, saya tantangan di sini RMIPA harus menjadi yang terbaik minimal di Kota Bandung. Tantangannya. Tantangannya itu saya juga sebagai bidang operasional harus berpikir ke sana gitu, bukan harus bagaimana cara banyak siswa, tapi harus menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Oke, karena menurut saya sih hal itu dengan dari segi bukan kompetisi, performance lah ya. Betul. Performance yang dimiliki oleh Pak Alan bisa sih. Karena jauh-jauh, bukan jauh sih, sebelum masuk ke bagian teknis, yaitu karena salah satu hal yang menunjang yang menurut saya ya, ini dari sudut pandang yang awam ya Pak. Satu akademi itu akan dilihat bukan berawal dari siapa dulu pelatihnya, Pak. Menurut saya yang orang yang memahami sepak bola karena dasarnya siapa nih yang mengelola. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang kan si orang tua mah gini. Cek kasarnya, Pak. Anjir ada latihan-latihan wae bola teh eueuh. Nah kan berarti peranannya ada di Pak Betul. Alan kan. Ya. Apalagi kayak album nih di beberapa kan. Ini nih, nah ini Pak, saya mau nanya nih. Kan bagian bidang operasional nih, Ya. bidang operasional. Yang tadi salah satunya yang mengurus tentang database, Pak. Ya. Itu tuh segi sensitif dan kepentingan database tuh apa, Pak? Ya satu, kita harus mempunyai data yang akurat lah dari terutama di dunia sepak bola itu untuk menghindari salah informasi termasuk dari pencurian umur. Nah, itu Makanya pencurian. kalau saya ada yang siswa baru itu saya harus diyakinkan bahwa betul nggak anak ini usianya ini, kelahirannya ini. Karena di sisi lain lihat dari yang biasanya orang akan melihat dari posturnya dulu. Setelah postur, oh masih aman, dilihat di data. Lihat data ada yang lain. Nah, kalau saya setiap ada siswa baru, oh ini kelahiran tahun berapa, kita cek gitu. Cek secara administrasi lengkapnya, keasliannya. Yang kedua, dilihat dari skill kemampuan anak. Yang ketiga, baru secara sistem digitalisasinya. Itu ada sistemnya, ada teknisnya lah gitu. Oh, Digitalisasi itu. ada, karena meyakinkan bahwa ini adalah anak gitu. Oh, ini anak bener nggak 2009? Salah satu contoh gitu. Karena ada anak 2009 secara postur diragukan. 2007. Ya, bisa istilahnya. aja kayak 2007 gitu. Jangankan orang, saya sendiri pun kadang bisa meragukan. Tapi setelah itu saya cek nih di sisi lain. Lihat secara administrasinya, kelengkapan administrasinya, keasliannya. Oh, sudah aman nih dari keasliannya. Setelah itu baru kita cek di lapangan. Secara skill kemampuannya. Oh, ternyata dengan usia 2009 kemampuannya seperti ini, data aslinya juga sama, ya memang anak itu di usia itu. Ya kadang-kadang kan dengan karena gini Pak, yang tadi sensitivitas karena kemarin kan saya sempat kedatangan dari Seventry. Ya. Salah satunya ada di salah satu event yaitu pencurian umur. Betul. Berarti sebenarnya kan dari sini pun ini salah satu jadi kekuatan kan Ya. untuk beberapa akademi lah terutama untuk RMIPA. Karena sebelum database masuk itu berarti dari awal itu sudah dicek kan. Ya. Terus Pak, sudut pandang Bapak, terus tuh cara mengantisipasi dari beberapa pencurian umur, terus secara melihat nih di beberapa pelatih kan ada yang memaksakan. Harapannya apa sih Pak? Karena pencurian umur di satu event itu selalu ada nih Pak. Pasti ada. Karena kalau saya prinsipnya dari awal semenjak saya digabung di beberapa klub pun sama kita anti pencurian umur. Kenapa? Karena sayang ke anak. Jadi seolah-olah anaknya orang tua yang membiarkan anak membodohi anak lah secara tidak langsung. Nah, kalau di saya sendiri kalau membuat album itu tidak sembarang membuat album. Satu selalu ya kita buatkan scan.
dari scan. Apa yang kita lampirkan itu scan, bukan fotokopi lagi. Oh, yang Betul. karena ya itu yang saya dapat ilmu baru tuh ketika melihat album Ya, Pak itu tuh tebal. tebal. Terus ketika dibuka tuh bukan fotokopian, Bukan, tapi hasil scan. scanning. Ya, Karena ya. itu teruji Teruji aslinya. keasliannya. Oke. Yang kedua, kita dilihat dari NISN. Mungkin kalau saya setiap membuat album, NISN yang diterbitkan adalah yang terbaru, bukan NISN yang dikasih dari orang tua. Oh, yang Jadi kita terbaru. cek, betul. Jadi kalau Oh, itu ada tempat ngeceknya. ada di websitenya NISN, nama anak atau nomor sekian, di print itu muncul tanggal berapa di print, jam berapa di print, dan itu pasti keabsahannya jelas. Nah, yang kemarin nih yang dikeluh-keluhkan di laga final kan, Ya. yaitu salah satu final di salah satu lawannya itu memainkan pemain yang tapi gini Pak, sebelum ke sana ya. Itu apa tadi teh? NISN. NISN itu dengan akte kalau misalnya dirubah aktenya bakal berubah juga nggak NISN-nya? Itu bisa ada kemungkinan berubah. Oh. Tapi kan kalau NISN itu dikelola oleh instansi terkait. Karena NISN itu muncul dari anak sejak SD. Oh, berarti sebenarnya salah satu nih di luar dari bidang operasional ada ini sebenarnya lebih masukan ke beberapa IO ya. Ya, Untuk yang sering membuka event organizer khususnya di olahraga. Olahraganya istilahnya sepak bola yang benar-benar ada beberapa kelompok usia. betul. Kan yang jadi kendala terbesar itu di apa itu tuh di kelompok usia itu adalah pencurian umur Ya. kan gitu. Nah, ternyata sekarang ada bukan sekarang sebenarnya Dari yang dulu lah. mengetahui mah ada jalannya. Yang tadi meskipun di 2000 istilah taruhlah kelas 6 SD, kelas 6 SD. Dia itu ingin mengikuti ke kelas 5. Istilah kelompok usia 10 mau masuk ke 8 istilahnya mah kayak gitu. Ternyata itu udah keluar dari umur 6 tahun juga udah kan? Sebetulnya SD. NISN itu muncul dari kelas 1. Tuh, Kelas 1 apalagi sudah kelas 1 kan udah muncul ya? udah muncul. Oh, berarti meskipun istilahnya kan secara data sekarang udah kegambar nih jawaban yang kemarin kan. Kemarin sempat nanya nih ke Coach Rangga kalau nggak salah tuh. Sempat nanya, untuk jalan keluarnya gimana Coach? Kata Coach Rangga tuh, entahlah, soalnya ini kan bisa saja yang bermain di pelatih. Betul. Bisa saja bermainnya di orang tua karena punya Betul. relasi. Tapi sebenarnya kalau event organizer-nya tahu cara ini, meskipun dirubah ketika dibutuhkan di usia itu akan muncul kan? Muncul. Oh, oke. Berarti sebenarnya sekarang udah ada nih, ya. Udah ada jalannya. Ternyata di beberapa pencurian umur, tadi apa aplikasi apa, Pak? Bukan aplikasi lah, intinya mah itu Di web. web NISN. Nah, sebetulnya kalau melihat sekarang, terutama kalau dilihat di usia ya, kita harus tahu bidang operasional juga harus bukan hanya sebatas tahu, tapi harus benar menggali gitu. Punya standarnya. Anak usia 2012 itu kelas berapa? Kita harus tahu itu. Oh, 2012 itu kan diperkirakan antara kelas 5 dan kelas 6. 2011 itu sekolah kelas berapa? Antara kelas 6 SD dan 1 SMP. Itu harus sejauh itu gitu. 2009 itu kelas berapa? 2009 itu nggak akan jauh antara kelas 8 SMP dan 9 SMP. Mau kepikiran. Harus dipikirkan sejauh itu gitu. Jadi jangan, oh ini 2009, di saat kita ditanya sama panitia, anak ini kelas berapa? Kita harus tahu. Saya sendiri pun tahu, anak-anak yang sekolah di RMIPA, ini anak kelas berapa, sekolahnya di mana saya tahu. Berarti sekarang benar-benar sebenarnya mah dari jajaran bagian teknis itu tuh mereka kan hanya mengelola ya. Nah, kalau di RMIPA pelatih itu fokus kepada teknis. Saya biar jangan berarti terganggu usia. oleh non teknis. Sebenarnya pembagian kelompok usia itu adanya di bidang operasional ini. Wah, Itu. Jadi orang operasional itu harus mengetahui sejauh itu. Jadi jangan sampai begini. Ini kadang ada yang bertanya baik dari penonton atau dari IO sendiri atau panitia. Ini anak kelas berapa? Sekolahnya di mana? Saya insya Allah dari sekian siswa yang ada saya tahu semua. yang Di siswa RMIPA, RMI Pak. betul. Wah, ngeri. Berarti sebenarnya dari nih jadi ada jawaban, bukan jawaban sih, ilmu baru lah ya yang kemarin sering dieluh-eluhkan nih. Mudah-mudahan salah satu jalan dan ini banyak yang menonton nih Pak. Karena terutama lah beberapa IO ya. Dari beberapa pencurian umur tuh saya rasa itu tingkat fair play-nya itu hilang gitu kan. Tingkat respect itu hilang karena yaitu yang mesti disadari tuh yang menurut saya ya Pak.
di semua akademi dan SSB jangan mematok satu event itu si SSB tersebut tuh juara gitu. Betul. Karena yaitu yang mesti kita sadari itu di Indonesia itu kekurangan, bukan kekurangan lagi lah, hal yang benar-benar jadi satu trouble, usia dini itu susah untuk berkembang. Ya, Istilahnya kalau kita ambisius apalagi sampai tadi pencurian umur, seharusnya mah benar-benar harus di stop karena dari sana awal mula kerusakan usia muda itu. ya, Karena yaitu si pelatihnya itu terlalu ambisius, mau dari pelatih, istilahnya jajaran manajemen dan orang tua lah siapapun yang terlibat dalam pencurian umur, itu tuh sangat merusak menurut saya, Pak. betul. Karena yaitu istilahnya mah perkembangan yang seharusnya di usia tersebut tuh lebih membina kan, membentuk istilahnya lamun cek Pak Alan teh mana ngabengkel namanya. Bengkel. Ngabenerkeun lah, ngabenerkeun Ngabenerkeun. anak meureun teknikna cara najongna kumaha gitu Ya. kan. Cara passing kumaha, cara kontrol kumaha, body shape-nya kayak gimana, istilahnya mah. Tapi ini kan langsung ditekankan turnamen harus juara sampai mengambil beberapa pemain dan itu di luar kelompok usia tersebut. Ya. Oh. Ternyata sebenarnya mah ada jalannya itu tadi di web aja udah muncul ya. Ya bisa Nah untuk beberapa IO dan pelatih nih semua juga tahu lah itu. sebelum ke IO lah jauh-jauh nih dari perangkat operasional yang mengurus data pemain, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu. Ya. Karena kebanyakan gini Pak, ketika saya dengar udah berjalan nih, selalu alasannya saya tidak mengetahui, Ya. saya hanya menerima data dan mengirimkan. Makanya kan begini, sebetulnya setiap kalau kita di RMIPA, album itu bukan hanya sebatas buat album. Apa saja yang harus dilengkapi, salah satunya persyaratan standarnya itu harus lengkap. Jadi tidak ada yang tertinggal. Makanya salah satu di akhir, di saya kalau saya buat album, itu NISN pasti diterbitkan yang terbaru. Bukan NISN yang dikeluarkan atau dikasihkan oleh orang tua. Orang tua mempunyai dokumen NISN, dia sudah print tahun yang lalu, di laminating disimpan. Kalau saya enggak, di album itu pasti yang terbaru. Di album itu yang Pasti terbaru yang ini. terbaru. Kalau misalkan orang tua pun ini apa Pak? Masih bisa diakses, misalnya orang tua nih masih punya yang lama. Pasti punya yang itu bisa sebetulnya. bisa. Masih bisa. Oh, Cuman kalau saya biar lebih akurat kenapa tidak gitu. Kan gratis. Tinggal ngeprint doang. oh, berarti benar ya secara ternyata ini bukan ilmu baru sih Udah lama lah sebetulnya. buat saya itu pengetahuan baru Pak. Ternyata bidang operasional itu tugasnya sedalam itu Pak. Harus Istilahnya kan kalau teknis pertandingan mah cukup bukan mengelola sih ya, membina lah, Ya, membentuk beberapa pemain dan kelompok usia sudah. Tapi ternyata di luar hal itu sebelum mereka istilahnya mah finishing lah kalau ke pelatih mah nih usia segini masuknya ke sini. ya. Ternyata yang memfilter lah ya itu ada di perangkat operasional. Ya. Ternyata perangkat operasional awalnya kan tadinya saya kira ini yang mau saya bahas perangkat operasional kan cuman menyiapkan perlengkapan latihan. Istilahnya malah muncul kasar nama nyiapkeun rompi kuns bola untuk itu nyeseh rompi. Ternyata Gede jero. wah, jero pisan ilmuna ya. Itu ya karena dikiranya ya itu Pak, ketika saya ngelihat perangkat operasional gitunya, ke lapang bawa peralatan bola taros, isinya gelar rompi, bola kun, beresin udah. Ternyata perangkat operasional Lebih dalam. kerjanya lebih dalam ya. Ya, Yang tidak tadi mengenal waktu lah. belum bukan hanya menyiapkan perlengkapan latihan dan bertanding. Sebelum ke bertanding database diurusin juga. Harus diurus. Oh, itu harus membangunnya menurut saya kalau misalkan dari segi komunikasinya kurang nih, itu tidak bisa Pak. Betul. Karena harus membangun secara connection tuh Harus luas. komunikasi. Iya, apalagi tadi kan kadang-kadang kan kita tidak tahu nih cara treatment orang tua itu kayak gimana kan. Ya. Cara kita meminta data, Ya. apalagi kan dengan data yang asli itu sensitivitasnya lebih Ya. tinggi kan. Apalagi dengan zaman yang sekarang istilah mah mau minta raport, tolong dibawa dulu ya raport asli, akte asli, data asli. Wah, itu ini. Itu kan dibutuhkan komunikasi ya, Pak. Komunikasi yang baik. Ya. Komunikasi yang baik, benar. Ini jadi ilmu baru ya, yang tadi juga berarti di beberapa keluhan SSB sebenarnya mah udah terjawab nih.
sama Pak Alan sebagai perangkat operasional. Itu bisa dicek di web ya. Web. Webnya ada tuh. Jadi nanti ilmu baru untuk beberapa SSB ketika mau Buat album ya. bukan menggelar sih, mengikuti satu event, bukan antisipasi, istilahnya jaga-jagalah, jangan sampai gara-gara satu atau dua orang itu berdampak besar bagi perkembangan. Karena menurut saya ketika ada di satu tim itu memainkan satu pemain yang di luar regulasi lah taruhnya, Betul, di luar regulasi. atau pencurian umur, itu dampaknya ke Ya, semua pemain. betul. Bukan semua Merugikan pemain. tim lah. Tim yang pertama timnya jadi kotor. Saya tahulah di beberapa SSB di Bandung gitu ya, yang ketika ngobrol kasusnya diskualifikasi itu bukan gara-gara berantem atau kesiapan tim, tapi yaitu pencurian umur. Itu sangat disayangkan lah, apalagi dengan komposisi pelatih yang istilahnya punya lisens. Ya. Ketika mereka ngejar lisens buat apa sih? Kalau pada akhirnya mereka harus melakukan hal-hal yang tidak baik gitu Ya, kan. betul. Yang keduanya, salah satu yang saya ketahui itu adalah istilahnya mas, bukan legend lagi lah. Itu udah benar-benar lama di Bandung mengelola satu SSB. Tapi ternyata di beberapa kasus ketika saya ngobrol, tim tersebut tuh berkali-kali gitu Ya. Pak. Oh ternyata sekarang ada jalannya nih. Sebelum ke IO, perangkat operasional, Intern. coba kontak nih Pak Alan untuk diskusi mengenai ilmunya. Ternyata itu sangat dalam ya Pak. Terus teh Pak, selanjutnya hal-hal yang selain persiapan apa itu teh? Persiapan perlengkapan. Terus yang tadi itu teh Pak, sebelum ke sana mempersiapkan semua kelompok usia atau satu kelompok? Semua usia yang ada di RMIPA. Perlengkapan itu Betul. disiapkan. Disiapkan. Sekarang RMIPA ada berapa usia kelompoknya? 2015, 2014, 2013, 12, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, hampir 11 kelompok usia. Semua perlengkapan Iya, termasuk jersey. jersey. Kalau misalkan bentrok nih Pak, kalau bentrok, misalkan si usia A dan B itu event yang bersamaan, Ya. itu cara ngaturnya gimana nih Pak? Karena setiap usia di kita, setiap kelompok usia mempunyai jersinya tersendiri. Jadi insya Allah tidak akan terjadi warnanya atau jumlahnya juga sama. Kalau perangkat operasional itu harus mendampingi tim nggak sih Pak? Enggak juga. Oh ke lapangan, jadi fokus di Fokus. Justru saya itu orang yang paling rugi, Pak. Setiap persiapan event saya siapin, pas event bergelar saya nggak bisa nonton. dalam tanda kutip rugi itu karena tidak bisa Tidak mendampingi. bisa nonton. Sedangkan Pak Alan yang menyiapkan album, Ya. jersey, Betul. perlengkapan, tapi tidak bisa ini. Ya, karena di sana juga kalau kita event khususnya di luar kota, saya itu lebih bergerilya. Satu, bukan hanya mempersiapkan kebutuhan tim, juga saya harus mendampingi orang tua biar tidak memprovokasi ataupun apapun lah namanya itu. Jadi kita mendampingi. Jangan sampai kita harus ada di jajaran orang tua atau penonton dari kita. Kita harus menjaga nama baik tim. Yang kedua, jangan sampai memprovokasi. Jadi kita harus selalu memonitor itu. Jadi gerilya lah gitu, nggak diem di tempat nonton, enggak kalau saya gitu. Itu tuh Pak, ngenotis yang barusan nih Pak, ada beberapa yang saya ketika nonton nih Pak, ternyata yang tadi sangkut pautnya salah satu tekanan tuh bukan hanya dari salah satu manajemen dan pelatih, tapi dari orang tua nih Pak. Sebenarnya PR terbesar itu harus seperti apa ini Pak? Karena bukan hanya pelatih, manajemen SSB atau akademi, si orang tua pun menekankan harus menang dan juara. Dan ketika kalah pun, yang ketika saya dengar lah, meskipun itu adalah hal yang lumrah ya, tapi dalam konteks perkembangan, menurut saya itu salah gitu Pak. Sampai ada istilah orang tua tuh, sampai keluarlah kata-kata yang rasis, itu cara menanggapinya gimana sih Pak? Nah, kalau di RMIPA, kebetulan kan di RMIPA itu bukan hanya anak yang dididik, tapi orang tua juga dididik. Ada classroom untuk anak, classroom ada orang tua. kelas parenting orang tua. Dan kita juga awal tahun ini baru mengadakan, hari Minggu kemarin mengadakan parenting atau pemahaman atau edukasi tentang orang tua, baik regulasi, aturan, dan yang lain-lain. Itu sampai diundang orang tuanya? Diundang.
Itu berbeda banget dengan Ya, karena orang tua itu harus harus memahami. memahami baik persiapan di luar lapangan untuk anak-anaknya, dari pola istirahatnya juga orang tua juga harus paham, dari segi makan di Di luar rumah. lapangan juga harus tahu. Makanya kita ada kelas parentingnya juga gitu. Jadi insya Allah kalau di Armipa Wah, sudah ini terlayani dengan baik lah. ini mah udah jauh, istilahnya dikatanya udah profesional deh, Ah, dikemas profesional lah, Pak. ya, betul. Karena ya itu berarti itu tuh kelas-kelas, nah, sebenarnya jauh ke kelas itu ya, sebelum membahas ke sana, Pak. Berarti salah satu jalannya yang berbeda dengan akademi-akademi yang lain atau SSB-SB yang lain, si regulasi dan LOTG itu langsung dijelaskan ke orang tua, Pak. Orang tua harus memahami itu. Jadi setiap event beda regulasi, dan kita pun makanya itu salah satu saya juga kalau ngobrol dengan orang tua, regulasinya di sini seperti ini. Di event ini seperti ini, mereka harus tahu gitu. Jadi jangan hanya sebatas menang kalah, bukan. Tapi orang tua harus tahu itu. Berarti sedalam itu ya. Karena kebanyakannya itu, Pak, ketika saya nonton grassroots lah atau Ya, youth, orang tua tuh istilahnya muncul Sunda nama gordes nanya. ya, Gordesnya lain nyumangetan budak, Pak. ya, Tapi memprovokasi lah. kebanyakan wah si eta mah ieu, wah wasitna mah ieu, wah ieu ieu. Berarti sebenarnya kalau di RMIPA satu langkah Misalnya lebih baik. lebih baik Ya. karena yaitu berarti nah ini harus dicontoh juga nih sama akademi-akademi yang lain gitu kan. Makanya kan kalau saya setiap ada event atau turnamen, saya selalu ada di jajaran orang tua. Kenapa? Itu menghindari dari provokasi, menghindari kerusuhan atau melakukan sesuatu gitu, atau terpancing oleh orang lain gitu. Makanya selalu ada di belakang orang tua di saat ada kejadian sesuatu. Saya bagian dari manajemen yang memblok orang tua jangan terlibat dalam pertandingan gitu, karena kita yakin percaya ada perangkat pertandingan atau ada ofisial atau pelatih di dalam lapangan, kita percayakan kepada mereka. Orang tua hanya nonton saja, udah selesai. Oke, karena kan sebenarnya jadi culture juga ya Pak, bukan hanya di grassroots sebenarnya, Ya, bukan hanya di youth, terutama di liga profesional di Indonesia pun masih banyak yang bentrok gitu. Ketika saya datang lah Pak ya ke nonton lah, taruhlah tim kebanggaan istilahnya di kota Bandung gitu ya. Itu 80, bukan 80 lagi sih, istilahnya 90%-an yang nonton tuh lebih banyak keluar kata-kata kasar gitu, Pak. ya, Yang mana itu manusiawi jadi lah tekanan sebetulnya kan? Pak. Ya, kecintaan intinya lah Tapi gitu. kan ada jadi satu perbandingan gini, Pak. Yang kita butuhkan tuh liga yang kompetitif kan. Betul. Liga yang kompetitif itu bukan hanya didukung dari satu manajemen atau istilah federasi saja, Pak. Ya, Taruhlah contoh gini. Jadi mereka tuh sedang mengejar top levelnya liga di Indonesia gitu kan. Perkembangan mulai dari grassroots sampai sekarang kan EPA sudah mulai lagi jalan ya Pak. EPA-nya, Suratinya, terus kayak gitu. Tapi menurut saya tuh yang jadi satu trouble tuh mereka tuh di balik perkembangannya mereka harus melawan istilahnya publik lah. Yang mana publik itu selalu menekan-nekan gitu Pak. Contohnya kayak kemarin lah ada di salah satu pertandingan Liga 2 ya Pak. Ketika kalah tuh tidak menerima Pak. Nah tapi alhamdulillah nih kalau di RMIPA ya, yang di lain kan ketika kalah tidak menerima. Ternyata kalau di RMIPA mah jauh ke pertandingan pun sudah diedukasi ya Pak. Itu jadi nilai plus nih. ya. Jadi mudah-mudahan di SSB yang lain itu bisa meniru nih. Amin. Terutama kalau misalnya untuk perangkat operasional yang tadi di beberapa PR-nya bisa langsung komunikasi. Atau misalnya ada nih orang tua yang mau menitipkan dengan beberapa, menurut saya pribadi itu adalah jadi satu kelebihan daripada akademi-akademi yang lain Ya. gitu kan. Itu bisa berarti hal yang paling ini edukasi itu lebih utama lah. Lebih utama ya edukasi. Bukan hanya edukasi terhadap pemain kan. Bukan, orang tua juga harus. Orang tua oke, operasional itu. Terus selain itu apa lagi nih, Pak? Ya, itu sih sebetulnya. Secara gambarannya nggak beda jauh lah. Tapi sebenarnya saya baru tahu tuh. Kalau Pak. digali mah panjang lah gitu. Tapi ya itu yang jadi ilmu baru Pak, jadi pengetahuan baru ternyata yang tadi teh Pak. Yang saya ketahui kalau bidang operasional tuh datang ngumpulkan bola, nyiapkan bola, ternyata nyiapin album. Sekarang tuh udah berjalan berapa lama sih Pak?
Udah 6 sampai 7 bulan lah 7 bulan udah nyampe 100 100-an lah. penyu nih Pak. Penyu nih. Jadi sekalian aja ya, sekalian pembahasan RMIPA. Penyunya di mana aja nih Pak? Sekarang RMIPA itu ada 3 sampai 4 penyu, itu berubah karena biasanya menyesuaikan untuk setiap event ya. Nah, Event. tapi yang netepnya itu ada di KPS Gede Bage ya. Terus Oh, yang sekarang jadi Pan Soccer itu. ya, Fun Soccer ada itu biasanya di yang pagi hari ya. Yang sore harinya ada di Zone 3 yang di Cipadung. Yang baru, lapang baru Betul, juga yang tuh. lapang baru. Kalau di setiap hari Kamis kita di Progresif Soekarno-Hatta. Oh iya itu. Gitu. Yang Tapi ini kita Super juga Progressive. kadang berlatih di rumput biasa, biasanya di Jifur. Sipur Ujung Ujung Berung. Ya, Oh iya, Ujung jadi Berung. anak-anak harus merasa dilatih di sintetis, dilatih juga di tanah biasa atau di rumput biasa. Itu bidang operasional gimana kerjanya? Kukurilingan, ya Pak. Pagi nyiapin. Tapi itu ada beberapa peralatan yang sudah di ini kan? Karena sekarang sudah ada yang memang membantu mempersiapkan itu gitu. Jadi saya lebih longgar lah, Lebih mempermudah ya? lebih mempermudah. Oke. Nah, itu untuk apa? Istilahnya untuk pembahasan di bidang operasional nih, Pak. Sekarang kita maju ke bagian RMIPA League nih, Pak. Ya, Di RMIPA League yang saya ketahui ketika karena satu lapang ya, Pak ya. ya. Tiap hari Senin itu ketemu itu sedang di meja dan ngurus-ngurus printer nih, Pak. Ya. Bagian apa sih, Pak, itu teh, Pak? Nah, kalau di RMIPA League saya ditugaskan untuk menjadi bidang pertandingan yang dimana harus mempersiapkan dari awal tim mau bertanding, yaitu DSP ya. Oh, daftar susunan pemain. Daftar susunan pemain dan mengupdate hasil pertandingan. Dan termasuk screening pemain. Screening pemain. Ya. Oh iya, nih kalau di RMIPA nih yang berbeda dengan beberapa event mungkin sama ya, tapi Hampir sama. yang saya ketahui itu tuh tiap pekannya tidak lupa untuk meng-screening pemain meskipun Betul. orang-orangnya itu saja Ya. gitu kan, daftarnya sesuai album pemain. Selain itu tugas yang paling pokok gitu, Pak. Berarti yang tadi bagian Bidang pertandingan yaitu menyiapkan daftar susunan pemain Ya. dan screening. Screening termasuk updating. Seberapa penting sih, Pak? Ya, Adanya di satu event harus ada bidang pertandingan. Nah, Apakah harus atau tidak? Ya sebetulnya itu harus. Kenapa? Karena satu, seperti saya, DSP dikasih dari pelatih tidak sembarangan saya ketik. Tapi saya juga cek albumnya, ada nggak nama anak ini. Dan kalau ada baru. Oh, itu peranan. Ya, salah satunya itu. Yang kedua, untuk menghindari pemain-pemain di luar album yang sudah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah di RMIPA League ini udah pekan keempat ini kita berjalan, makanya selalu ada screening setiap mau bermain. Biasanya kan di tempat lain screening hanya 1 kali. Iya. Kita saya mau bermain, kita screening. Karena ya ini demi memberikan pelayanan yang terbaik buat tim dan kepuasan tim. Itu yang paling utama sebenarnya. Oh, berarti ternyata karena kan di beberapa event terutama di Tarkam itu nggak ada, Pak, bidang Ya. pertandingan. Istilahnya mah yang salah satu setingkat lebih siap itu selain federasi ya, Pak. Ya. Itu RMIPA karena menurut saya di beberapa ini tuh yang saya kaget ya, Pak. Ternyata yaitu harus benar-benar penting ya. Salah satu pentingnya itu sampai asisten wasit itu memegang daftar susunan pemain. Betul. Disebutnya apa? Itu tuh match Summary. Match Nah, summary. di kita prinsipnya DSP yang sudah masuk ke meja panitia, kita sesuaikan nama dengan album yang dikirim oleh peserta. Setelah itu kita print. Itu ada beberapa bagian yang harus memegang itu. Salah satunya kedua pelatih dari kedua tim untuk saling cross check. Yang kedua pencatatan skor. Yang ketiga ada di pengawas wasit. Yang keempat ada di meja pertandingan, yang kelima ada di talent scouting. Nah, di kita tuh bedanya itu. Di talent scouting juga megang karena jangan sampai talent scouting itu hanya menunjuk nomor. Oh, match of the match-nya nomor sekian dari tim A. Dia harus menyebutkan namanya ke tim kami gitu, ke tim bidang pertandingan. Dari tim scouting setiap 5 menit terakhir sebelum berakhirnya pertandingan selalu mengkomunikasikan match of the match nomor sekian dari tim ini, namanya ini. Sesuai tidak? Nah, sejauh itu, Pak. Berarti sebenarnya yang di-print oleh bidang pertandingan bukan hanya untuk
bukan matchcom lah ya. Ya, Matchcom itu adalah match komisioner, yaitu kerjaannya Pak Andri ya Pak istilahnya kalau di Andri, nasional. pengawas lah, lebih kepada pengawas Kalau pertandingan. dari sisi profesionalnya mah pengawas pertandingan. Betul. Pengawas pertandingan itu saya asisten wasit juga pegang. Ya, jadi semua pegang yang memang berhubungan Talent itu. scouting itu kalau di RMIPA tuh yang suka duduk di tribun ya Pak, bagian Tribun, tengah. ada Seperti Pak talent Ajat, scouting, kan. Oh, talent dan scoutingnya beberapa langsung pelatih Pak Ajat lainnya. ya, Jadi beberapa di pelatih. RMIPA itu kita ada jajarannya lah ya. Satu ada wasit, bukan wasit saja, tapi ada pengawas wasit di pinggir lapangan. Iya, pengawas Jadi wasit. yang menganalis Langsung Pak Oki deh. langsung Pak Oki lah, wasit Siapa yang senior tahu lah Pak gitu Oki kan. lah, Oki Dwi. Ada bidang pertandingan. Di sisi lain juga hal yang terkecil, ada ball boy kita siapkan. Oh iya, itu Ya. kadang suka lupa Balboy. Anu bawa tanu ge disiapkeun di RMIPA mah gitu kan. Kasarna teu asal lah gitu. Ada pembawa tanu, terus LO ya. Ada LO yang mengingatkan tim sebelum bermain, mengingatkan iya, itu. tolong Dia disiapkan. mah Jadi udah ada ya Pak Pak Cahya lah. Pak Cahya. Itu sudah sejauh itu kita siapkan. Oh, ternyata bukan hanya dari segi akademinya saja ya yang Ya. istilah komposisi itu manajemennya itu kuat gitu. Ya. Ternyata untuk membuat liga saja itu sampai sejauh itu ya. Termasuk kan saya selalu di meja, bukan hanya diam Pak. Karena kebetulan kita melayani live streaming. Saya juga monitor live streamingnya. Live streaming. Ya, Sekarang live live streaming kerjasama dengan Radar kan? Radar Bandung lah, top, nuhun Radar Bandung. Nah, kenapa saya mengecek di layar? Karena tak khawatir satu ada kekeliruan dari beberapa teman yang ada di lapangan mungkin karena ketidaksengajaan atau apa, biar bisa sinkronisasi kan begitu. Yang kedua ngemonitor juga dengan tim operator gitu kan, dari takutnya ada kesalahan penulisan atau yang lainnya, kita selalu komunikasi. Berarti sebenarnya Pak, kalau bidang pertandingan itu sama nggak sih bagian-bagian pengecekan kayak kesiapan event itu sama bidang pertandingan atau ada yang lain? Contohnya misalkan kayak kalau dari segi profesional nih Pak, istilah nama apa itu tenaga tandu ada nggak, medis ada nggak, itu siapa sih yang ngecek Pak? Nah, Apa bidang pertandingan? nah kalau di RMIPA itu kita sudah dibagi beberapa divisi ya. Ada divisi pertandingan, divisi peralatan, divisi media officer, divisi kasarnya konsumsi sekalipun itu ada. Jadi insya Allah teman-teman ini sudah punya tanggung jawab masing-masing, sudah tahu tugasnya masing-masing, kapan harus dikerjakan, seperti apa selesai pekerjaan. Dan kita berjalan dengan baik selama 4 pekan ini. Gitu. Istilah nama secara tupoksi mah udah berjalan. Seseorang teh nyagap ya, sudah ada bagian-bagiannya. Ini kelebihannya. Berarti bukan lagi kelebihan sih Pak, dari segi yang saya lihat lah ya di lapangan, segi kesiapan gini Pak. Kadang-kadang kan satu event tuh menyepelekan adanya tandu, Betul. menyepelekan adanya medis. Medis kalau nggak salah yang saya lihat itu langsung dari PMI ya Pak. Betul. Nah, selain itu kami dari bidang pertandingan ingin menyuguhkan satu event yang punya kapasitas kualitas yang baik. Sebetulnya RMIPA League ini kalau kita tidak stop, pesertanya akan banyak. Ya, itu sudah banyak yang minta karena malah kemarin kan Setia juga ngobrol kemarin. Ya. Kalau bisa 2 tim saya mau ngirimkan 2 tim katanya. Karena kebetulan saya menjadi admin juga di grup RMIPA League ini gitu. Ini banyak yang minta untuk mengikuti karena kita batasi kuota. Kan prinsipnya apa? Kita bukan hanya mencari kuantitas atau jumlah peserta banyak, tapi bagaimana caranya dengan peserta yang ada kita kelola dulu dengan baik, mempunyai kualitas biar nanti ke depan juga kalau ada lebih berkualitas. Salah satunya itu. Yang kedua, kita juga mempersiapkan layanan. Salah satunya layanan digitalisasinya, yaitu ada live streaming. Kenapa? Karena kita lakukan kick off-nya itu di hari Senin. Karena biasanya kalau hari Senin terutama orang tua itu kan tidak bisa izin kerja. Makanya kita siapkan layanan itu dengan ada live streaming. Mudah-mudahan orang tua di rumah tidak bisa mendampingi anaknya, bisa nonton di kantor atau di rumah. Banyak yang istilahnya menanyakan di awal-awal gitu. Yang kedua, sebelum kita menginjak kepada kick off, kita layani ada screening ke tempat. Ya, kita datangi ke klub, kita datangi ke tim, dan kita ada photo session. Itu kan menjadi suatu kebanggaan buat anak-anak, menjadi suatu kebanggaan buat tim karena terarah lah, teratur lah gitu kan. Lebih inilah, ya. Nah itu. Yang kedua nih mungkin para peserta RMIPA League, insya Allah nanti di pekan terakhir, di pekan ke-7, tanggal 29, biasanya kita hanya 4 jam, kita akan siapkan 7 jam.
Ini spesial buat peserta. Kenapa 7 jam? Satu, match terakhir itu butuh waktu 4 jam. Sisanya itu ada yang mungkin ditunggu-tunggu. Kita akan mengadakan laga perang bintang Perang atau bintang. All Star. Itu perang bintang itu dari mana, Pak? Nah, Pemain-pemainnya? perang bintang ini laporannya nanti pemain-pemain terpilih yang dipilih oleh talent scouting. Jumlahnya nanti kurang lebih 30. Akan dibagi menjadi 2 tim, ya. Entah tim 1 dan tim 2 ataupun tim merah atau biru lah bahasanya, nanti lagi dikelola dengan baik. Setelah itu nanti ada seremoni juara itu aja sih. Juara-juara. Ya. Berarti tapi kalau ini Pak, pernah dengar nggak sih untuk di liga ini untuk RMIPA sendiri itu target atau tidak, Pak? Atau hanya untuk perkembangan terlebih dahulu lah? Insya Allah di 2024 ini sesuai agenda di RMIPA sendiri di manajemen, dan salah satu banyak masukan atau permintaan dari teman-teman pelatih yang di luaran sana. Insya Allah RMIPA League ini bukan hanya di 2009 saja. Tahun 2024 ini kita akan menggelar juga usia-usia di grassroots-nya. Dan Diligakan juga, Pak? diligakan. Kita akan melayaninya liga gitu. Dan di usia youth-nya. Karena ya tadi banyak permintaan dari teman-teman pelatih bahwa ini yang kami perlukan. Bentuknya liga bukan festival. Insya Allah kita akan jalani itu. Oke, ternyata secara tidak langsung saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru, Pak. Pentingnya yaitu bukan hanya di bidang operasional ya, Pak, tapi di bidang pertandingan pun ternyata salah satu hal yang paling penting nih. Kan kadang-kadang orang tua tuh bukan perlu sih menanyakan beberapa servis yang didapat gitu, Pak. Terutama anaknya dari segi kenyamanan lah istilahnya mah. Ternyata kalau di RMIPA itu udah sejauh itu ya, Pak. Ya. Untuk menyiapkan bagiannya, untuk pengecekannya gimana. Istilahnya mah sebelum datang penerimaan daftar susunan pemainnya kayak gimana. Terus tuh screening pemain sampai masuk. Pernah nih, Pak. Masih di RMIPA League gitu. Ternyata ini adalah salah satu peranan Pak Alan juga ya di bagian bidang pertandingan yang ketika si nama itu tuh tidak ada dalam daftar tapi ada di bench pemain itu dikeluarkan. Betul. Terus saya mau pergantian si nama itu tuh tidak ada dalam daftar tapi mereka itu dikeluarkan. Ya. Oh, ternyata ini adalah bagian dari Pak Alan nih, Pak. Harus jeli lah. Harus jeli. Ya. Nah, berarti dari segi performance yang sudah disiapkan oleh RMIPA League adalah sebenarnya dari segi kesiapan itu sudah terbilang siap lah, Pak. Yang pertama kenyamanan tim, yang kedua keamanan pemain, Ya. Yang ketiganya istilahnya mah secara branding digitalisasi karena alhamdulillah tahun ini kerjasama dengan Radar Bandung, salah satu media kan, media yang besar, media informasi juga yang benar-benar istilahnya di Bandung tuh bukan hanya di Bandung lah ya, Jabar itu lah. di Jawa Barat itu udah benar-benar baik, sangat baik gitu kan. Itu salah satu digitalisasinya kan, Pak. Terus tuh untuk talent scouting yang tadi apa itu partai istilahnya bukan hanya juara lah, perang bintang. Itu sebenarnya lebih ke bukan apresiasi lagi sih, bukan pengakuan sih. Apresiasi lah taruh ya. Apresiasi untuk beberapa pemain yang mengikuti ngerasa ini jadi seorang bintang karena di RMIPA pun ada beberapa momen itu hanya best player itu seperti kita diwawancara si pemain itu kan salah satu membangun menurut saya ya. Kenapa pentingnya itu adalah salah satu bukan penguncian sih, cara si anak itu ngedefend buat mereka karena setelah ini tuh tantangannya lebih besar gitu, Pak. Ya, betul. Ketika jenjangnya si usia tersebut sudah hilang, masuk ke remaja perbentukan tim, mereka tuh jadi bimbang. Karena ya itu, mudah-mudahan nih si RMIPA pun, Pak, besar harapan kami si RMIPA pun tidak hanya membuat liga di usia 2009, tapi 2008 dan 2007 sampai 2006 itu dibuatkan, Pak. Karena ternyata tingkat bukan labil sih, tingkat paling yang menurut yang riskan lah yaitu yang tingkat yang paling riskan itu ada di usia 2008 sampai 2005, Pak. Usia 15 sampai 17 lah. 15 sampai 17 tuh riskan. Saking tidak ada wadahnya mereka tuh jadi bingung. Sampai kan
di beberapa anak terlibat geng motor. Ya, betul. Terus tuh istilahnya mah di luar seorang atlet pun nongkrong sampai tengah malam. Nah, berarti besar harapan kami nih Pak mewakili semua elemen. Mudah-mudahan RMIPA tidak hanya membuat liga di usia 2009. Jadi Ya. nanti bisa dibuatkan nih dalam agenda 1 tahun meskipun ada ya dari federasi. Tapi dari federasi kan setahun sekali nih. Bisa di awal tahunnya itu dibuatkan untuk 2008 sampai 2000 ininya Pak. Ya, insya Allah karena di kita juga sudah membuat program agenda 2024 nanti juga ada yang pegang khusus yaitu di di bidang pertandingan atau penanggung jawab pertandingan untuk liga-liga ke depan baik di usia grassroots atau youth. Oh berarti ada target juga ya Pak? Sudah ada. Oke. Tinggal tunggu sajalah tanggal mainnya kita. Berarti sebenarnya mah hal yang baru ya Pak. Untuk saya pengetahuan yang baru. Ternyata alhamdulillah nih untuk hari ini apalagi ya. Sebenarnya sudah terjauh semua ya Pak. Mulai dari bidang operasional, bidang pertandingan. Sebenarnya ini satu orang tapi kerjaannya lumayan nih. Dari segi komposisi pengetahuannya, kapasitasnya udah oke nih. Mungkin pertanyaan terakhir Pak. Target untuk 2024 mau itu di RMIPA, mau itu di RMIPA League apa Pak? Ya target harapan ya. Kalau harapan saya semoga dengan hadirnya RMIPA Akademi Football Academy ini dan RMIPA League ini adalah salah satu wadah untuk persepak bolaan di Kota Bandung untuk lebih baik atau meningkat, itu yang pertama. Yang kedua, Amin. mudah-mudahan RMIPA ini menjadi jalan atau jalan menuju anak-anak Kota Bandung bisa bermain di kancah-kancah yang lebih tinggi lagi gitu kan. Itu terakhir, semoga RMIPA League ini menjadi satu wadah event yang dibutuhkan oleh semua SSB di Kota Bandung minimal itu. Mudah-mudahan ya. Ya, Oke. Mungkin cukup ya. Cukup sekian ya Pak Alan. Siap. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya dan pengetahuan barunya. siap sama-sama. Semoga besar harapan saya untuk semua akademi dan semua SSB lebih apa ya, karena kita membahasnya di sini bidang operasional, lebih menjaga legalitas pemain, Betul. lebih kuat untuk menjaga legalitas pemain sesuai dari regulasi dan kelompok usia yang diikuti. Jangan ada pencurian umur, jangan ada hal-hal curang yang dimulai dari usia dini. Karena salah satu peranan penting untuk masa depan sepak bola Indonesia adalah di usia muda ya Pak. Betul. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.